Hai, assalamualaikum. Seneng banget kali ini masih diberi kesempatan kemudahan untuk membuat video. Tapi di sini suara aku masih agak-agak gimana gitu ya, berhubung baru siap lihat atau flu. Kali ini Pak Su lagi goreng telur ceplok karena dia lapar tengah malam. Dan aku cuma tugasin untuk merekam aja gitu Gimana nih untuk akun-akun pemula, udah ada kemajuan belum? Nih aku mau cerita sedikit, baru jumpa di akun suhu-suhu ya. Mereka itu pada bilang bagaimana sih trik biar kita ada aja ide konten. Caranya itu kita harus lakukan apa yang kita seneng, apa yang kita suka, dan apa yang membuat kita bahagia guys. Kayak aku sekarang kan, aku lagi videoin Pak Su lagi goreng telur bla bla dan segala macam. Karena itulah keseharian aku dan aku merekam itu dan merangkum itu menjadi sebuah konten aku guys. Berhubung ini masih konten pemula, kita nggak ada modal gitu ya mau pergi khusus untuk buat konten kemana gitu. Jadi kita buat aja konten yang bener-bener sehari-hari, terus kita edit, kita buat itu sedemikian rupa agar menarik untuk ditonton. Apa kita nggak boleh gitu mikirin yang berat-berat, nanti jatuhnya stres dan nggak konten lagi gitu. Intinya kita lakukan aja dulu konten-konten, kita buat konten-konten yang membuat kita senang, konten sehari-hari ya kan, agar kita bisa terus konsisten. Oke, ini adalah mie sop tadi dibeli sama Pak Su, dan ini mau aku panasin karena sudah dingin Oke guys, ini mie sop terenak yang selalu kami beli karena ini favorit, dan ada 2 telur ceplok juga. Yummy 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 yummy. Ini untuk aku 1 dan Pak Su 1. Oke, mie sopnya sudah panas. Oke, sepertinya ini udah siap untuk disantap. Aku mau ngasih trik supaya kalau kita merekam suara itu biar lancar dan nggak gagok-gagok guys. Lihat videonya sampai selesai. Pada awalnya aku tuh kalau buat VOD males gitu ya, karena ngisi suaranya itu menurut aku itu susah dan banget. Ternyata aku itu nemuin cara guys. Caranya itu simple banget. Di sini kita cuma butuh 2 alat. Yap, 2 alat saja ya guys. Alat apakah itu yang kita butuhkan? Alat ini guys pasti ada nih di setiap rumah kalian, nggak mungkin nggak ada, apalagi yang anaknya sekolah ya. Jadi alat yang kita butuhkan adalah pulpen sama buku ya, 2 itu Emang aja. Bisa buku sama pulpen itu membuat kita lancar mengisi suara di video ya, bisa kita lah. Aku aja udah nerapin. Jadi cara kerjanya itu kita ambil buku dan pulpen, cari tempat di mana bunda-bunda yang paling ternyaman. Karena kalau kita mau isi video, isi suara video, kita membutuhkan tempat yang sangat nyaman. Coba bunda pikirin di mana tempat yang paling nyaman untuk kita isi suara video ya guys. Dan yang masih punya anak balita ini perlu digaris bawahin ya guys, biar kita fokus mengisi suara di video kita dan bisa mempunyai ide-ide. Kita harus menidurkan dulu balita kita, anak kita itu ya guys. Udah kita mandikan, kita tidurkan, jadi aman gitu untuk kita mengarang-arang mengisi suara di video kita. Lalu saran aku, cari tempat yang paling nyaman untuk kalian mereka-reka, mengarang-arang isi cerita video kalian supaya menarik Kalau aku sih paling nyamannya di kamar. Aku akan mengarang cerita isi video aku di situ. Itu adalah tempat ternyaman aku dan aku bisa menginspirasi gitu ya apa-apa aja yang mau aku omongin di dalam video aku. Segitu aja tips dari aku semoga bermanfaat bagi yang mau menerapkan ya, nggak mau skip aja video ini. Oke, sekarang aku mau lanjut makan dulu dan ini memang betulan enak Di sini aku pakai nasinya cuman 1 centong aja ya guys, karena ini udah tengah malam, takut nanti jadi lemak dan gendut. Emang sih nggak bisa dipungkirin, ini pun udah banyak mengandung lemak yang ada di piring aku BTW sekarang aku lagi makan di jam 11.30. Makan tengah malam emang paling enak, apalagi berdua sama Pak Su. Tapi ini nggak boleh sering-sering karena nggak baik untuk kesehatan, cuman sekali-sekali aja guys, karena makan malam itu yang paling baik pukul 8, paling mentok-mentok pukul 9 ya guys. Itu udah jam makan malam yang paling bagus. Tapi kalau sedang emergency, perut lapar tengah malam, bolehlah ya sekali-kali Jadi kalau kamu pengen lancar dalam mengisi suara di video kamu, jangan lupa siapin 2 alat itu ya Barulah saatnya kamu bebas berkreasi untuk mengisi suara di video kamu. Aku sudah nerapin cara itu dalam 1 bulan aja dan sekarang aku sudah bisa dan lancar dan pede untuk mengisi suara aku di video aku tanpa harus
Aku karang-karang, aku catat-catat pakai buku dan pulpen ya Intinya kita itu harus latihan aja, membiasakan diri. Nanti kalau sudah kita terbiasa, skill kita mengisi suara di video akan terasah dengan sendirinya. Dan satu tips lagi agar kita gak kehabisan ini konten, kita harus mulai dengan apa yang ada aja dulu guys. Contohnya seperti lingkungan di dalam rumah kita, memasak sehari-hari, bahkan aktivitas kita sehari-hari di rumah Setelah itu barulah kita edit dan kita isi suara, kita kasih filter, efek video sebagus mungkin. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha, walaupun belum terlihat hasilnya. Maju aja terus, nggak usah mundur-mundur Siapa tahu besok mungkin nanti itu giliran kita yang dilirik sama Meta. Intinya kita pepet aja Meta sampai dia luluh dan mau merekomendasikan video-video kita sehingga video kita meledak FYP dan bisa memenuhi jam tayang. Barangkali di sini ada yang semangatnya sudah mulai menurun. Aku sarani ya kalian gak boleh mundur. Kan sayang capek-capek udah mulai belum juga dapat hasil, dan mundur aja. Jadi kalau sudah berada di keadaan seperti itu, kalian tuh harusnya butuh healing atau pergi ke tempat makan yang kalian suka. Oke, sampai sini aja ya guys, edukasi motivasi tipis-tipis dari aku bagi yang suka lihat video ini. Ya terima kasih, kalau nggak suka di skip aja, dan aku pengen lanjut makan lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi aku, kamu, dan siapapun yang pengen mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum, bye bye.